Cybercrime adalah tindak kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan cybercrime dan bagaimana cara mencegahnya? Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi atau politik. Kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Contoh kejahatan kasus cybercrime sudah marak di Indonesia. Salah satunya yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan. Lebih dari 279 juta data BPJS Kesehatan bocor dan dijual di Red Forum seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 87,1 juta rupiah pada 12 Mei 2021. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, nama, alamat, dan besaran gaji. Kebocoran data BPJS Kesehatan karena tindakan peretasan sistem keamanan digital milik BPJS Kesehatan. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian sehingga membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Data penduduk Indonesia yang bocor berdampak pada banyak sektor lantaran data peserta BPJS Kesehatan banyak dan rinci dapat digunakan untuk penipuan atau kejahatan cyber. BPJS Kesehatan pun melakukan upaya pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan dan melakukan investigasi. Hal tersebut bersamaan dengan langkah Kemkominfo yang menutup akses ke situs redforum.com, byvillage.com, ananavillage.com, dan mega.nz. 2 hari setelah informasi dugaan kebocoran data mencuat, tim BPJS Kesehatan bersama BSSN dan tim Security Operation System melakukan investigasi dengan melakukan penelusuran melalui forensik digital dan sampel data dari akun Quotes. Akun itu yang mengunggah informasi penjualan data di situs redforum.com. Lalu, manajemen BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Baris-Krim Polri dan surat pemberitahuan kepada Kemkominfo. Saat ini, BPJS Kesehatan sedang melakukan investigasi internal yang dibantu oleh BSSN. Upaya itu disertai penyusunan langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data. Menurut saya, kasus kebocoran data dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, entah itu di sebuah perusahaan atau kebocoran data milik pribadi diri kita sendiri. Tetapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan cara, yaitu hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengamankan akun dan data, yaitu dengan mempelajari aplikasi yang diunduh mengenai penerapan dan jenis autentifikasi. Kedua, gunakan kata sandi yang sulit. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan kata sandi yang tidak mudah dilacak, mengkombinasikan huruf kapital, angka, dan simbol. Selain ganti kata sandi secara berkala dan jangan lupa dicatat. 3. Gunakan kata sandi yang berbeda. Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun, sebab jika satu akun dibobol, maka akun yang lainnya tentu gampang disusupi. 4. Perbaharui sistem operasi untuk mencegah kebocoran data pribadi. 5.
Jangan pernah abaikan atau memperbarui aplikasi baik itu gadget maupun PC secara berkala. 5. Hindari mengunduh aplikasi tidak resmi. Sejauh ini, unduhan aplikasi resmi bisa diakses di Play Store dan iOS. Jika Anda mengunduh aplikasi tidak resmi, tentu memiliki risiko salah satunya dapat dibobol. Kasus kebocoran data pribadi memang menjadi peristiwa yang cukup mengerikan akhir-akhir ini. Mulai dari error, ancaman, kehilangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Anda harus menjaga data tersebut tetap aman.